Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Marsyania Nuranisa, NIM 18060001, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar kewirausahaan dalam mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pengampu atau pembimbing, yaitu Bapak Haris Setia Putra. Selamat menonton guys. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai aspek pemasaran dalam bisnis. Aspek pemasaran dalam bisnis terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada peranan aspek pemasaran. Yang poin kedua itu ada unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran. Dan yang ketiga, rencana pemasaran dalam rancangan ide yang telah saya buat sendiri. Sebelum kita membahas poin-poin tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan suatu faktor penting yang dijadikan sebagai kunci keberhasilan suatu usaha yang dijalankan oleh seorang wirausaha atau pebisnis. Dengan adanya aspek ini, seorang wirausaha dapat melakukan studi kelayakan bisnis atau usaha yang akan dijalankan atau dipasarkan oleh pebisnis tersebut. Peran aspek pemasaran dalam bisnis itu ada dengan adanya aspek pemasaran, seorang wirausaha bisa mengukur produk yang akan dipasarkan dengan pangsa pasar yang ada, dan juga selain itu aspek pemasaran juga bisa menganalisis plan yang akan dijalankan atau sering kita sebut dengan marketing plan. Dan selain dari yang dua itu, aspek pemasaran juga dapat dijadikan sebagai alat atau media promosi, dan juga bisa dijadikan sebagai perantara antara produsen dan juga konsumen. Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar itu, pembagian segmen suatu pasar itu berdasarkan pembeli. Maksudnya dengan adanya pembeli, misalkan kita membuat suatu produk, maka kita lihat terlebih dahulu, harus kita pertimbangkan apakah ada nantinya konsumen yang akan membeli produk yang akan kita buat tersebut. Jika tidak ada, berarti segmentasi pasarnya tidak baik dan tidak akan laku untuk kedepannya. Dan juga segmentasi pasar dalam berwirausaha itu harus diperhatikan agar seorang wirausaha itu mengetahui bagaimana peluang usaha yang akan dijalankannya. Baiklah, poin selanjutnya itu ada analisa pesaing. Analisa pesaing merupakan penentu suatu produk yang akan dijalankan oleh seorang wirausahawan. Hal ini tercermin dalam bagaimana peluang, target, dan wirausahaan lain yang memasarkan produk yang sama dengan kita. Di sini maksudnya kita dalam analisa pesaing ini kita harus menjelaskan dan kita harus mengkaji bagaimana peluang-peluang yang akan kita jalankan dan akan kita dapatkan dengan kita menjalankan produk yang akan kita buat tersebut. Misalnya contohnya saja produk saya. Nah, saya itu kemarin memunculkan ide sebuah food and drink healthy yang kebetulan di daerah tempat saya itu tidak ada yang memasarkan atau membuat dan menjual produk yang sama dengan saya. Nah, dari situ karena tidak ada itu dan saya rasa saat itu produk saya itu rasanya cukup diminati di daerah tempat saya tinggal, maka saya mencoba membuat produk yang akan saya pasarkan tersebut, yaitu food and drink healthy. Dan juga dalam analisis peluang ini kita harus mengkaji dan kita harus meriset bagaimana kelemahan dan kelebihan produk yang kita pasarkan. Poin yang ketiga itu ada promosi. Promosi merupakan upaya dari penjual untuk menawarkan suatu produk kepada pembeli agar mampu melakukan pembelian atau transaksi
kepada kita. Dengan adanya promosi, kita bisa mencari pelanggan dan juga kita bisa mencari keuntungan yang besar. Seperti dengan adanya itu, maka kita bisa membawa orang untuk menjadi endorsement dari produk yang kita pasarkan. Nah, dari situlah maka media promosi itu dapat beragam. Tips-tips yang dapat digunakan yaitu gunakan media promosi sebaik dan semenarik mungkin agar produk yang kita pasarkan dapat mencapai target, dan juga masyarakat ataupun konsumen tertarik membeli produk yang kita pasarkan. Media promosi ini dapat berupa di era digital atau platform online seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan beberapa media sosial yang lainnya. Dan juga kita bisa menyebarkan brosur ke masyarakat luas seperti yang tidak menggunakan media sosial sebagai alat komunikasinya. Dan juga selain dari dua cara tersebut, kita bisa bisa menyebarkannya melalui info mulut ke mulut. Misalnya kita punya keluarga, dan nanti dari keluarga kita tuh bisa mempromosikannya ke teman-temannya melalui mulut ke mulut gitu. Dan juga sebaiknya untuk media promosi ini, pada awal kita membuka produk yang kita jalankan, cobalah kita mengadakan atau melakukan promo diskon agar bisa menarik pelanggan. Dan poin yang terakhir yaitu produk itu harus bersifat trending berdasarkan teknologi yang terbarukan. Nah, pada poin yang terakhir itu ada rencana pemasaran ide usaha yang saya buat sendiri. Beberapa minggu yang lalu saya mencoba memunculkan ide usaha dalam bidang kuliner, yaitu food and drink healthy. Sebenarnya dari selama pandemi ini memang saya sudah mencoba memasarkan produk tersebut, namun karena ada beberapa kendala seperti karena saya ujian, saya sibuk kuliah, maka produk tersebut hanya berjalan selama 2 bulan. Produk yang saya tawarkan itu food and drink healthy, dimana kalau dari segi food ini yaitu berbasis rice box healthy, yaitu makanan yang di dalam box itu terdiri dari nasi, namun nasi yang rendah karbo, rendah lemak, dan rendah kalori, seperti nasi beras merah, dan juga makanan-makanan yang enak namun sehat seperti ayam yang direbus ataupun sayur-sayuran yang sehat, dan juga drink healthy. Drink ini bisa berupa seperti smoothies, buah dan sayur yang saya pasarkan saat itu. Marketing plan yang saya jalankan yaitu dalam segi media promosi, saya mencoba mempromosikannya via online dan juga menyebarkan brosur ke masyarakat. Dan kebetulan keluarga saya ada yang dari bekerja sebagai pegawai kantoran, jadi mereka mencoba mempromosikan ke rekan-rekannya melalui mulut ke mulut. Dan untuk analisis pesaingnya, kebetulan produk yang saya tawarkan ini tidak ada di daerah sekitar saya, maka produk saya ini merupakan produk pertama yang dipasarkan. Dan alhamdulillah selama pandemi kemarin saya mencoba memasarkannya, alhamdulillah laku. Namun karena ada beberapa kendala, yaitu saya berhenti. Dan pada awal-awal promosi saat itu saya melakukan promo diskon awal. Jadi waktu itu dan untuk seterusnya pun saya akan mencoba seperti itu. Misalkan dia membeli 2 produk, maka akan saya diskon sekitar 10%. Guys, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan,
mohon dimaafkan, dan saya sangat yakin banyak sekali kesalahan yang saya buat. Maklum saja saya, dan kembali lagi saya hanya seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.